permainan yang saya suka banget karena dulu sebelum saya seperti sekarang nggak ada yang mau deket. Jadi dulu saya suka buat teman imajinasi. Nah ketika tahu ada permainan ini, wah senang banget. Jadi ada teman sendiri gitu. Gini, Mer, jalan Mer. Jalan Mer. Mary jalan. Wah masih malu-malu. Mer, jalan loh. Jalan. Jalan. Nah. Good. Terus. Mundur. Stop. Sampai sini stop. Stop. Off. Nah. Gitu. Jadi ini memang ada konsep ini juga sih, konsep pertunjukan bareng dia juga. Tapi saya mau membodohi sih ya, saya bisa bilang ada arwahnya. Cuma saya nggak tega sama cara itu. Saya lebih suka bilang ya hiburan, teknik yang saya pelajari 2 bulan untuk seolah-olah hidup gitu. Oke. Sulap yang Kamu ingin dalami, nggak ada sih. Ya sama semua ketika ada hal yang baru saya suka pelajari gitu. Kak, kamu udah Loh, itu kan udah terbongkar di podcastnya Dr. Richard Lee kan? Krunya ada yang naruhin. Tonton aja di podcastnya Dr. Richard Lee, di situ terlihat jelas krunya yang menaruh. Cuma kalau pas Densu katanya kebetulan yang di bagian itu CCTV nggak sampai ini tersorot gitu, makanya nggak bisa diekspos seperti Dr. Richard Lee yang mengekspos. Oke. Ya. Dia kalau nganggapnya itu hiburan, saya nggak mempermasalahkan. Hiburan seperti itu dalam dunia magic disebutnya bizarre magic. Bizarre itu hal-hal keajaiban yang seolah-olah disangkut pautkan dengan goib. Saya pribadi sih kalau kayak gitu kan nggak ada yang dirugikan kan. Orang yang mau nonton percayanya apa ya terserah, nggak nonton juga terserah. Ya itu saya nggak mau permasalahkan tentang hiburan lah. Semua hiburan kan bohongan, iya kan? Spiderman bohongan kan? Superman bohongan kan? Nah, saya pribadi nggak mau permasalahkan kalau memang hiburan. Yang saya permasalahkan itu orang-orang yang membuat konten hiburan semacam itu, terus di deskripsinya ditulisin terima transfer penyakit ke kelapa, terima transfer penyakit ke kambing. Nah, terus ujung-ujungnya ketika orang ada yang mau datang konsultasi aja bayar. Nah ini kan yang bahaya. Ini udah bukan lagi hiburan kalau udah kayak gitu. Dulu itu zaman dulu tuh saya pas bongkar bulu perindu tuh saya gituin dukun-dukun. Dukun sekarang udah ganti arti. Jadi dukun yang sok tahu tentang hal goib. Buktinya apa? Banyak peserta yang nanya ke saya, nggak ada lagi yang nanya dukun pijit gimana, dukun bayi gimana, nggak ada yang nanya gitu. Yang nanya adalah dukun santet kayak gimana sel, dukun pelet beneran nggak, dukun penglaris beneran nggak, dukun pesugihan beneran nggak, kayak gitu. Makanya daripada saya bilang dukun penglaris, dukun pesugihan, dukun pelet, dukun santet, dukun yang kirim-kiriman, dukun pengobatan yang transfer ke kelapa, dukun yang pengobatan transfer ke kambing, dukun yang tasbih bisa berubah warna, kan kepanjangan kalau saya nyebut kayak gitu satu persatu. Makanya saya bilang dukun itu cuma ada 2, kalau nggak nipu ya cabul. Terus dukun yang saya maksud itu bukan yang pengobat tradisional seperti dukun bayi, tapi dukun yang sok tahu tentang hal goib. Itu berkali-kali saya udah ucapin di channel YouTube saya. Jadi aneh, memang ada orang-orang yang berusaha menggoreng gitu, seolah-olah yang saya bahas dukun bayi, dukun pijit. Bahkan di komentar saya tuh dukun bayi, dukun pijit, dukun totok syaraf dan sebagainya, dukun yang pengobat tradisional ya, yang aslinya itu banyak komentar juga. Karena Marcel, karena ilmu merah, pengobatan saya jadi rame. Itu yang beneran. Nah, jadi yang sepi itu yang sok tahu tentang hal goib itu. Yang saya bongkar-bongkarin, saya mengiyakan loh. Yang pas dia ditelepon, dia udah mengiyakan, dia udah, ya Mas Marcel nanti kalau misalkan, nih kalau saya puterin, kalau misalkan dia bilang saya bisa nih puterin rekamannya, ayo dong puterin secara full kalau berani. Kalau dia bilang silahkan Marcel puterin, saya puterin di media nanti. Jadi saya teleponan tuh bertiga sama satu teman saya lagi, ini penengah. Nah ini saya nggak bisa sebutin nama belum, karena belum dapat izin juga. Nah di telepon itu Mas Udin ya bilang udah, ya nanti apapun yang Mas Marcel pengen saya katakan, saya akan katakan. Tapi tolong bantu luruskan. Gitu, kayak kenapa pengobatannya pakai trik? Kenapa kalau zaman sekarang katanya sih, kata dia udah nggak pakai trik lagi. Sekarang beneran ruqyah, nggak tahu ya. Seharusnya kan kalau zaman sekarang beneran ruqyah, doa doang tanpa trik, harusnya dia berani dong klarifikasi kan di depan media. Tapi ketika di Jakarta, ketika diliput media, beda lagi omongannya. Nah ini kan berentet nih dari dulu ya, dari awal undangan terbuka, kata
katanya nggak akan diusir, nyatanya diusir. Udah sumpah demi Allah nggak akan dilaporkan ke polisi, nyatanya dilaporkan. Jadi kan Allah ingin menunjukkan bahwa omongan dia tidak bisa dipercaya gitu. Itu sih yang saya tangkap dari skenario yang Allah Azza wa Jalla buat ini. Identitas, ya kembali lagi, kan dia bilang identitas saya ini privacy ya, privacy. Saya udah kasih lihat kayak gitu, mereka mengiyakan. Tapi nyatanya dibongkar ya. Kembali lagi, Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan bahwa omongan mereka tidak bisa dipercaya, bahwa mereka pembohong gitu. Udah selesai kayak gitu kan.